Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadatul Alia. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan media pembelajaran untuk materi konversi satuan. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan di sini itu ada apa saja. Yang pertama ada tanggal satuan di sini, dan di sini ada tabel soal, dan di sini ada satuan panjang, satuan luas, satuan volume, satuan massa, dan untuk angka-angkanya. Nanti angka-angkanya ini digantung di sini, dan ini untuk koma. Nah, penjelasan yang lebih lanjutnya, mari kita ke soal yang pertama. Soal pertama ada satuan panjang. Nah, di sini saya telah membuat untuk satuan panjang itu berbentuk awan. Nah, mari kita tempelkan dahulu ya. Yang pertama ada km, yang kedua ada hektometer, yang ketiga ada dekameter, yang keempat ada meter, yang kelima ada desimeter, yang keenam ada sentimeter, dan yang terakhir ada milimeter. Nah, soal yang pertama itu adalah 20 hektometer sama dengan berapa dekameter. Nah, di sini kan 20 hektometer. Jadi kita sediakan angka 20. Kita ambil ya, 20. Nah, karena dari hektometer ke dekameter itu turun, dan satu kalinya turun itu kan 10 dikali 10. Nah, karena turun jadi kita simpan angkanya di awal. Karena setelah ini dari hektometer ke dekameter dikali 10 kan. Nah, kita kalikan dengan 10. Jadi kita tinggal tambah saja nolnya, karena 20 kali 10 adalah 200. Nah, kita isi deh di sini. Untuk soal pertama sudah selesai. Nah, soal selanjutnya adalah satuan luas. Jadi di sini itu sama seperti sebelumnya, tetapi ditambah angka 2 di atasnya dan dibaca persegi. Jadi ada yang pertama ada kilometer persegi, yang kedua ada hektometer persegi, selanjutnya ada dekameter persegi, yang keempat ada meter persegi, yang kelima ada desimeter persegi, yang keenam ada sentimeter persegi, dan yang terakhir ada milimeter persegi. Nah, untuk soal yang kedua adalah 300 meter persegi berapa dekameter persegi. Nah, berapa sih? Sedangkan jika turun dikali 100 dan jika naik dibagi 100. Nah, kita lihat soalnya di sini ya. Kan dari meter persegi ke dekameter persegi. Kita lihat meter persegi ke dekameter persegi itu naik. Berarti dibagi 100. Nah, kita langsung praktek ya pakai angka. Kita cari angka 3.
Nah, karena naik, jadi kita menggantungkan angkanya secara terbalik gitu dari belakang. Nah, 3 dulu. Nah, 300 kan? Karena naik, jadi dibagi 100. Jadi tinggal dihilangkan saja nolnya. Karena 300 dibagi 100 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, soal selanjutnya ada satuan volume. Bedanya dengan yang sebelumnya, kan kalau yang luas itu pakai angka 2 di atasnya. Nah, yang kalau volume angka 3 di atasnya dan dibaca kubik. Nah, jadi yang pertama ada kilometer kubik. Yang kedua ada hektometer kubik. Ada dekameter kubik. Ada meter kubik. Ada desimeter kubik. Ada sentimeter kubik. Dan yang terakhir ada milimeter kubik. Nah, jadi di sini tuh soalnya adalah 400 cm kubik. Kita tulis ya. Sama dengan berapa milimeter kubik sih? Nah, untuk menghitungnya, yang pertama kita lihat dulu sentimeter ke milimeter itu turun atau naik. Nah, untuk kubik berbeda dengan persegi karena kalau persegi itu kan setiap turun dikali 100. Kalau kubik setiap turun itu dibagi 1000 dan naik pun setiap turun dikali 1000 dan naik pun dibagi 1000. Nah, kita lihat ya, di sini sentimeter kubik ke milimeter kubik. Nah, sentimeter kubik kan di sini. Ke milimeter berarti turun. Nah, kalau turun itu dikali 1000 berarti. Kita langsung ke angkanya ya. Angkanya adalah 400 kan? Mari kita cari dulu ya angka 4. Ini ada angka 4 dan nolnya 2. Nah, kita gantungkan karena turun, jadi kita simpannya di awal. Nah, 400 dikali 1000 itu adalah 400.000. Jadi, kita pakai titik di sini. Nah, dan kita tambah nolnya sebanyak 3. Dan hasilnya adalah 400.000. Jadi hasil dari 400 cm kubik sama dengan 400.000 mm kubik. Nah, soal selanjutnya ada dari satuan massa. Jadi satuan massa itu ada disimbolkan dengan rumah. Nah, yang pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, ada gram, ada desigram, sentimeter gram, dan yang terakhir ada miligram. Sekarang kita ke soal yang terakhir, yaitu 1200 gram sama dengan
berapa kilogram sih? Nah, kita lihat di tangga satuan. Jadi dari gram ke kilogram itu kan naik. Nah, setiap naiknya itu dibagi 10 dan setiap turunnya itu dikali 10 juga. Nah, karena dari gram ke kilogram itu naik, jadi kita hitung ya berapa kali naik. 1, 2, 3. Nah, kita ambil angka untuk lebih jelas lagi ya. 1200. Karena naik, jadi kita simpan angkanya itu di awal. Mohon maaf, kita simpan di belakang karena kan naik ya. 1200. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari gram ke kilogram itu naiknya kan 3 kali. Berarti dikali 1000. Karena dari gram ke kilogram itu naiknya 3 kali, jadi dibagi 1000 karena naik 1 kali itu kan dibagi 10. Kalau misalnya naik 3 kali berarti 1000. Nah, kita hitung dibagi 1000 kan? 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 1,2. Dan kita hilangkan nolnya. Jadi hasilnya adalah 1,2 kilogram. Jadi dari 1200 gram sama dengan 1,2 kilogram. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.